Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Lalu, pembacaan ayat harian pada hari ini tertulis di 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika ada seseorang ditanyakan 1 tambah 1 adalah berapa? Ketika ia berkata 1 tambah 1 adalah 3, maka kita sering sekali berkata, kamu adalah bodoh. Mengapa? Karena 1 tambah 1 adalah 2. 2 itu adalah kebenaran, dan itulah eksistensi dan substansinya. Sehingga ketika ada yang berkata 1 tambah 1 adalah 3, maka dia lari dari kebenaran, esensi, hakikat, dan substansinya. Maka saudaraku, apakah itu dapat dibenturkan dengan pemahaman tentang bagi orang-orang yang melihat salib dalam perjanjian yang telah diperbaharui oleh Kristus? Ketika orang-orang Yahudi, orang Israel melihat salib yang diberlakukan oleh orang Romawi, ketika orang bersalah maka mereka akan disalibkan. Dan kita melihat Yesus disalibkan juga. Apakah ketika seseorang bersalah dan disalibkan maka akan sama dengan Yesus adalah berdosa? Tentu itu berbeda. 1 tambah 1 adalah 2. Sedangkan peristiwa tentang Yesus disalibkan bukanlah 1 tambah 1. Mengapa demikian saudaraku? Karena mindset orang sering sekali melihat sesuatu secara hurufiah, dan naluri mereka berkata demikian secara natural dan menyamakan segala persepsi dengan apa yang mereka lihat dan yakini. Padahal tentang Kristus yang disalibkan itu, dia disalibkan bukan karena keberdosaannya, sehingga ketika manusia berdosa dan dia disalibkan, maka itu adalah hukuman baginya. Tetapi ketika Yesus yang tidak berdosa tetapi dia disalibkan, maka itu bukan hukuman baginya. Di sanalah letak yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagi mereka memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bukankah itu menjadi kekuatan yang diberikan Allah untuk menarik kita memahami tentang kasih karunia Allah? Ketika seharusnya saya yang harus mengalami penderitaan dalam penyiksaan di kayu salib itu, ternyata aku digantikan oleh pribadi yang sempurna yang tidak berdosa itu, maka di sanalah aku menemukan penyelamatan yang sempurna. Jika seseorang berdosa disalib, maka dia bersalah. Tetapi jika seseorang tidak berdosa dan disalib, maka di sana ada suatu kemungkinan yang terjadi. Dan inilah suatu hal yang membukakan mata rohani kita. Dan semakin kita mengerti satu hal tentang pemahaman ini, bukankah itu kebijaksanaan yang tertinggi? Orang-orang selalu melihat tentang apa yang boleh mereka pandang dan mereka simpulkan sendiri. Tetapi mata iman kita ketika tunduk kepada Dia yang tersalib itu dan memikul salib yang diberikan kepada kita sebagai pertanggungjawaban iman kita, maka di sanalah letak keselarasan antara kemahakuasaan Allah dengan hikmat yang dinyatakan kepada kita dalam firman yang benar-benar hidup di dalam pribadi kita yang telah dikuatkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, bukan kebodohan untuk memuji Kristus, bukan kebodohan untuk mengikut Kristus, tetapi menjadi kebodohan ketika kita menjadi orang yang murtad karena kita tidak memiliki kapasitas untuk membuktikan iman kita sendiri, padahal kita sudah lama menjadi orang Kristen yang mengikut Dia. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah
dan itulah sukacita bagi kita. Maka beritakanlah Kristus yang disalibkan itu, karena itu telah menyelamatkan aku, dan itu harus menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Bukan menjadi kebodohan Tuhan, tetapi menjadi kekuatan bagi kami, karena kami telah diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menarik kami kepada pribadi Yesus Kristus, dan mampukan kami Tuhan supaya menjadi pelaku-pelaku firman yang tetap setia, yang hidup dan mati kami ditentukan dalam anugerah-Mu. Ampunkan dosa dan kekurangan kami ya Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.